Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Teman-teman, kali ini saya sedang berada di Jalan Palangka, Unit 10 atau Desa Wanareja, Kecamatan Rimbu Ulu. Ini eks-transmigrasi tahun 78 ya? 78, Kabupaten Tebo, Jambi. Dan merupakan pemekaran dari Rimbo Bujang dulu ya. Kali ini kita pengen ngobroli tentang salah satu tanaman yang banyak ditanam secara tumpang sari oleh para petani di Rimbo Bujang, yaitu gaharu. Oke, nah kebetulan saat ini saya sedang sama Pak Jari, yang beliau salah satu yang menanam gaharu ini. Kita pengen coba ngobrol-ngobrol tentang gaharu yang ditanam oleh warga Rimbo Bujang, Rimbo Ulu ini. Oke. Gimana kabarnya Pak Jari? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Oke. Ini di halaman rumah beliau ya. Jadi Iya. ini ada beberapa tanaman gaharu juga. Iya. Oke, kanan kirinya ini. Dan oke, ini kita awali dari gimana ceritanya awalnya warga Rimbo Bujang banyak yang menanam tanaman gaharu ini. Iya, jadi awalnya gini. Jadi waktu itu ada PT Dipa yang mau mempromosikan bibit garo, terus dia pun bikin video juga. Jadi mutar video lah ya. Oke, ditunjukkan ke masyarakat. Ya, ditunjukkan ke masyarakat bahwa tanaman garo kalau ditanam selama 7 tahun nanti bisa disuntik, hasilnya ya awalnya katanya menjanjikan kali sih. Iya. Cuman faktanya sekarang nggak sesuai lah dengan apa ya yang dipromosikan waktu itu. Masih dipertanyakan. Ya, sekarang banyak petani sama yang jual bibit kayak itu. Iya. Cuman sekarang alhamdulillah cuman kayak Pak Jari bisanya manen kulit. Kebetulan waktu itu ada kawan nyari kulit. Awalnya pun taunya di HP juga. Ada kawan, terus ini suruh ngubungi nomor, terus aku hubungi, orangnya datang. Kebetulan waktu itu orang asli dari Lampung, tinggal di Unit 1 Jalan 6. Aku telepon, orangnya datang. Nah, terus ngobrol-ngobrol, kalau yang ini harganya ini Pak Jari. Ya, tapi sekarang malah orang yang dari Lampung sekarang balik ke Lampung. Harganya nggak sesuai dengan yang waktu itu, sekarang malah ngedrop lagi harga kulit garunya. Oh, ini ya. Kulit gaharu ini Iya, ya. kulit, Oke. iya. Oke, kita kembali lagi ke awal ini Iya. Pak Jari ya. Jadi waktu itu berarti ada semacam PT lah ya yang Iya. promosi ke masyarakat, Iya. mempromosikan ini loh, gaharu punya potensi yang ya pokoknya menjanjikan Iya. lah gitu. Intinya Iya, gitu. Terus intinya mereka menawarkan bibit. Iya. Waktu itu bibit itu berapa harganya? Kalau waktu itu bibit memang kan apa istilahnya ya, kalau dihitung per batangnya ketemunya 15.000. Cuman waktu itu dibelinya harus paket. Harus satu paket Satu paket 100 batang, harganya di 1.500, 15 kali 100 1.500. 1.500. Ah, 1.500 lah. Oh, berarti kalau beli harus satu paket 1.500 ya. Jadi kalau yang nggak mampu beli satu paket, memang dia bergabung sama orang tiga atau rombongan. Orang dua. Kalau yang punya uang, katakanlah bisa beli satu paket. Oke. Iya. Ya, itu tahun berapaan? waktu itu mulai ada promo tahun 2011. 2011 ya. Pun alhamdulillah waktu itu petani memang semangat juga, kan kebetulan waktu itu karet kan harganya agak mahal, jadi petani pada punya duit. Oh iya ya, momennya tepat promosinya ya. Iya. Terus waktu itu yang selain karena waktu itu petani karet banyak duit, itu apa yang membuat para petani itu banyak katakanlah tertarik untuk nanam gaharu nih? Iya, tertariknya kan ya dari PT Dipa itu kan taruhlah yang ditunjuk jadi apa istilahnya ya, Perwakilan lah dari PT Dipa. Di situ dia kan mutar video. Kebetulan ada kayu alam yang di unit 3 Jalan 15 itu katanya menjanjikan kali, katanya udah
Nanti hasilnya 2 miliar. Oh, Satu batang udah waktu itu ada disuntik. kayu alam di sana, tapi sempat dibongkar atau? Ya sementara baru disuntik, Oh belum gitu ya. belum sempat dibongkar. Tapi cuman nggak ada kabar sampai sekarang. sekarang Yang dimaksud dalam video itu? nggak ada sekarang. Nggak ada. Kabarnya malah terus kayunya ada istilah hilang dimaling orang apa Oh gimana. gitu ya, oke. Nah, iya. Oke, ya. Jadi kalau satu kayu bisa 2 miliar ya, Iya, iya. dan kayaknya betul-betul serius, Iya, iya, tertarik. bener. Apalagi kalau warga Ribu Bujang itu teman-teman, kalau misalnya harga karet mahal, duit banyak, apapun yang ditawarkan tuh dibeli. Jadi kalau pas karet mahal, itu banyak orang Iya. keliling ya, orang keliling jual apapun itu Iya, rata-rata laku lah. Ya namanya orang punya duit. Iya. Ah, Oke, resiko belakangan gitu ya. iya. Dan kebetulan kayaknya ini ya, soalnya kan bisa ditumpang sari, jadi nggak iya. nggak begitu ini Iya, ya, iya. nggak makan tempat khusus. Iya, lahan kan nggak harus spesial gitulah. Bisa Oke. tumpang sari waktu itu dengan sawit, dengan karet. Nah, tapi Oke. faktanya hidup, cuman kurang subur lah. Memang tetap yang bagus, tetap lahan yang agak terang, istilahnya Sendirian semua lah. tanaman harus perlu kena sinar matahari. Iya, iya. Karena ini bisa besar juga kalau misalnya tumpang sari ya, mau nggak mau dia harus berebut makanan sama yang iya. Apalagi tanaman kalau intinya. Iya, kalau tanaman karet yang ukuran normal 6x3 dia cuma di tengahnya satu ya agak lumayan, cuman kalau sempat 2 jalur Ya, nah, repot juga. iya, Selain kata pertumbuhannya orang, lambat lah ya. oke, terlalu rindang, tanamnya juga rebutan. Apalagi karet di sini nggak pernah dipupuk. Yang dipupuk malah mangkoknya. Oke, jadi ini 2011, jadi udah sekitar 10 tahun. 10 tahun. Ya. Terus kalau dulu yang disampaikan itu panennya kapan? Ya itu waktu pas penjualan bibitnya dari petugas PT Jipa ngomongnya 7 tahun 8 tahun bisa mulai disuntik. Oh, Tapi gitu. faktanya ditanyakan nggak bisa, sedangkan tanya yang alam termasuk Pak Jari ada juga yang disuntik. Waktu itu pun hasilnya kosong juga. Oh iya iya iya. Kosong juga. Terus ada nggak semacam misalnya ini ditanyakan ke Dinas Pertanian atau pihak yang inilah yang berwenang dalam hal ini, barangkali Dinas Pertanian atau pemerintah, itu ada nggak sih ke penyuluh gitu ditanyakan tentang ini gimana ceritanya ini? Iya. Karena PT-nya kan kabarnya terus nggak ada ya. Iya, hilang. Ini. PT-nya memang hilang. Kalau kita tanya sama PPL orang pertanian ya itu memang PT Jipa dulu ada, cuman sekarang nggak ada. Cuman kan waktu itu kan memang ya promosinya kayak gitu. Faktanya sekarang ya cuman nasib petani ya sekarang gini aja. Kalau kami pribadi dari pribadi ya secara apa ya, ngambil hasil sekarang diambil kulit. Iya ya. Di panen kulit alhamdulillah udah berjalan sekitar 3 tahun lah ya. Cuma harga kulit kan murah sih. Oke, Ya. oke, ya kita lari ke kulit dulu teman-teman. Jadi ya ini setidaknya untuk apa ya, pengelipur lara ya. Karena sebenarnya kalau dibilang gagal nggak juga ya, karena Iyalah. sebenarnya masih ada harapan, Iya, ada harapan, masih ada harapan. Harapannya sih nanti masih dari yang ini disuntik-suntik ini betul-betul menghasilkan gitu ya. Harapannya gitu. Mudah-mudahan memang begitulah ya. Iya, iya. Tapi setidaknya karena kayaknya sih kalau saya lihat antara harapan dan agak-agak sebagian putus asa. Iya. Karena sebagian sudah banyak yang ditumbang juga ya. Iya, iya. Oke. Banyak Nah, gitu. sebagai pelipur laranya ternyata ada juga yang laku dari pohon garu yaitu kulitnya. Dan Kulit, kulitnya iya. itu salah satunya Pak Syahri ini beliau terhubung sama pengepul ya. Iyalah, bisa Pengepul yang agak besar. Jadi ini Pak Syahri sebagai pengepul yang di sinilah di Jawa Ribu Narja Bujang. lah. Oke, jadi kita tanya-tanya nih masalah kulitnya. Ini katanya tadi ada yang mahal, ada yang agak murah. Ini gimana ceritanya nih? Jadi kalau kulit ini terutama inilah ya yang Iya. kita beli dari petani, harga-harga 10.000 ini yang istilahnya gulung-gulung apa ya, gulung, kalau orang Sumatera bos-bos Garo ngomongnya sebenarnya kayak gulung rokok lah gitu. Oh ya, dia menggulung gitu ya, Iya, melingkar. melingkar. Melinting. Yang nah, jadi ini harganya 10.000 Pak dari belinya 1 kilo. 1 kilo. Oke, Iya. tapi udah kering gini atau? Iya, sudah kering, Oh, iya, iya, sudah iya. kering.
Kalau segini berapa kilo nih? Ini kira-kira ukuran 4 kilo lah. 4 kilo. 4 kilo ya. 40.000. 40.000. Ini lumayan juga Ya, nih. iya. Lumayan juga kan. Nah, tapi sekarang alhamdulillah Heeh. ada kawan dari Jalan 6. Mm-mm. Itu orang itu kerjasama dengan bukan PT lah, persorongan juga, orang dari Jawa Timur, bawa pupuk organik. Kalau bahan bakunya dari tai ayam, Hmm. tapi dia dipupukkan di bawah batang garu ini, tapi dikupas dulu. Iya, iya. Pokoknya pertama dikupas, udah dikupas paling lambat 2 hari lah, itu langsung dipupuk. Yang bagus sekali dikupas kulitnya langsung dipupuk. Iya, iya. Nah, itu hasilnya bisa kayak gini, Pak Jari. nanti ini. Iya hasilnya. Maksudnya ini keluar kulitnya lagi kayak Iya. gini? Oh. Ini yang bisa kalau Pak Jari bisa beli kalau yang tebal ukuran setengah senti sampai 1 senti, tebal kulitnya Pak Jari bisa beli 30.000. 1 kilo ini. 1 kilonya. Wah, Tapi lumayan. kering juga. Kering juga ya. Iya kering juga posisinya. Oh, ini kok kayak kayu? Iya memang, tapi itu jenisnya masih masuk kulit, Masih kulit ya. jenis kulit. Oh, Nah, itu iya, lewat iya. Pak Jena lah, Jalan 6, tepatnya pokoknya pas di depan simpang perumahan yang arah ke Jalan 4 dekat situ. Jalan Alamat Pak 6 Unit Jena. 2. Iya, Unit 2. Oh, iya, iya. Jadi kami kerjasama sama Pak Jenal sekarang. Oke. Alhamdulillah, kalau yang kayak gini harganya pasar menjanjikan. Kalau kayak jadi istilah umpama setiap bulan ada barang kayak ini ataupun 2 minggu sekali Pak Jari bisa jual terus. Oke, Jadi tetap laku terus iya, ya. nggak nunggu-nunggu lama lah. Bisa juga Pak Jari bawa ada 50 kilo suruh diantar jadi juga. Iya, iya, iya. Ah. Lumayan kalau 30 kilo, 1 kilo 30 ada 5 kilo udah Iya. 150 juga. 50.000 kalau yang tebal-tebal. Enggak, ini kayak- sebenarnya untuk apa sih nih, Pak? Kalau menurut orang pengalaman bos-bos Garo katanya bisa disuling untuk minyak. Untuk minyak ya? Iya, minyak Garo. Tapi kalau yang gulung-gulung kayak ini orang-orang bos kulit katanya untuk bikin getah. Getah Garo gitu. Cuman Oh. getah itu nanti istilahnya untuk bikin apapun kayak Pak Jari pengalamannya nggak sampai Oke, di tapi situ yang lah. jelas Pak Jari bisa menjual itu dan dia memang mau beli. Ah, gitu iya, ya. mau Oke, beli, iya. terserah itu untuk apa nggak tahu lah. Iya. Yang jelas laku Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, tapi kalau ini Ah, yang agak agak tipis lagi nih Pak ya. tipis, cuman istilahnya nggak gulung kayak ini Pak Jari bisa beli 12.000. 12.000 1 kilonya. Iya, Oke, jadi kalau tadi itu yang 10.000 itu dia ngelinting gitu, ngelinting. gulung. Nah, Kalau kayak ini gini. ya setengah ngelinting. Iya, istilahnya ketebalan 3 mili lah ya. Oke. 3 mili. Jadi 2 itu mili. pertengahan. Ya, Kalau ini 30.000. Iya. Ini 12, yang itu tadi 10. 10 ya. Oke ya. 3 macam. Ini mudah-mudahan bisa jadi pelipur lara petani Ya, Garu ya. di Rimba Bujang kan Seluruh lumayan petani juga ya. termasuk Pak Jari juga yang nanam banyak Iya, warnanya. iya, iya. Nah, nanti buat warga Rimba Bujang dan sekitarnya yang punya kulit ini bisa menghubungi Pak Jari ini. Ada nomornya? Ada. Ah, nomornya berapa ini? Nomor HP-nya 0852 0852 68 68 46 46 05 05 90. 90. Oke. Ya, daripada sama sekali Iya. ya sambil nunggu apa ya? Iya. Kepastiannya nanti Iya, gimana kalau hasilnya. jenis yang inukolasi itu penyuntikan lah katakanlah Pak Jari nyoba obat dari Lampung ini udah 1,5 tahun. Ya. Cuman aku tengok hasilnya pun masih 50-50 lah, belum 100% Kok masih jadi tanda tanya lah ya. iyalah. Oke. Padahal udah 1,5 tahun dicek, dibuka, faktanya Belum ada tumbuh belum ini ya. ada tumbuh istilah galih ataupun garo yang nampak. Jadi aku telepon sama bos yang punya obat, ada itu nanti lewat dinding-dinding yang busuk Pak, katanya kayak gitu. Oh, gitu. Ya mudah-mudahan kita juga berharap nanti memang betul-betul menghasilkan gitu ya. Iya. Ya kasihan juga nih walaupun ya cuma tumpang sehari tapi kan dulu semangat gitu kan. Oke. Ya alhamdulillah bisa panen lah, biarpun sedikit-sedikit bisa untuk pelipur lara tadi. Oke. Iya, artinya sekarang kayaknya banyak petani masih inilah menantikan keajaiban. Oke, ya tapi memang sih gini teman-teman, serba salah sih. Jadi kita nggak bisa, kalau saya pribadi nggak bisa juga nyalahkan atau apa. Wah ini Iya. ikut itu nggak, karena gini,
seperti yang kemarin disarankan Pak Jokowi kan, kalau semuanya nanam karet, sawit, wah nanti bisa murah karena semuanya nanam itu gitu kan. Makanya Pak Jokowi kemarin sempat pada diketawain, tapi ternyata sekarang luar biasa kan. Coba kalau kita ikuti sarannya, nanam jengkol sama pete, lumayan. Kemarin mertua panen cuma pohon kecil 1,5 juta gitu kan. Ya artinya kadang-kadang memang perlu semacam apa ya, uji coba, nyoba nanam yang lain, siapa tahu beruntung gitu. Kadang ya penting juga gitu. Cuma ini ya juga bisa jadi pelajaran kayaknya, ke depan hal-hal kayak gini mah harus dipelajari betul ya. Ini beneran apa enggak nih, atau modus saja mau jual bibit gitu kan. Ya, karena ternyata PT-nya tiba-tiba hilang gitu kan. Oke. Ya karena kalau nggak ada yang nyoba nggak tahu berhasil dan enggaknya, cuma dapat cerita ya kan. Artinya sebenarnya para petani yang udah mencoba ini juga bisa apa ya, ya orang bilang ilmu mahal harganya angel nek urung ketemu, ya setidaknya ini udah uji coba. Dan sekarang seperti ini, antara ya iya dan enggak masih jadi tanda tanya gitu ya. Oke, ini ya mudah-mudahan jadi pelajaran, walaupun kita masih berharap nanti yaitu ada keajaiban. Karena kabarnya memang sih kalau di luaran memang mahal dan laku kencang. Cuma pertanyaannya, ini jualnya kemana dan harga standarnya berapa, itu juga saya belum melihat orang yang terhubung ke pembeli itu ya, pembeli gaharu itu ya. Ya kalau memang yang dibilang garo-garo beneran, memang Pak Jari dengar bener. Masalahnya kita Pak Jari sendiri kan yang namanya garu kan belum punya juga. Ya, belum pernah lihat yang asli itu ya. Ya. Jadi yang ada yang jelas kayak Pak Jari cuman kulit lah ya, yang jelas yang kami jual belikan, kita beli, kami jual. Nah, memang standar kita belinya sama petani itu tadi 10.000, 12, ada yang 30. Nah, kalau yang garo menurut cerita-cerita kawan di luar, kalau yang udah garo memang ya udah nilainya udah juta. Iya. Ya cuma maksudnya ada nggak yang beli? Ya ada juga. Ada juga, tetap ada. Enggak, saya kemarin aku juga sempat dipesan kalau ada Pak barang yang kayak gini, ngomong aja aku beli. Memang mau ya? Iya. Oke, cuma untuk mengadakan itunya yang masih itu, ceritanya, tanda tanya. Untuk mencari yang ada itu yang susah. Pernah juga kemarin aku sempat main ke Tanjung Aur, ada kawan di situ, punya garo alam, cari alam dia lah. Aku terus punya kawan orang dari Candi, daerah Tanah Tumpu. Dia pesan juga kalau ada garo Pak bilang sama aku, nanti aku jemput, aku beli. Ya dibeli beneran, cuman pun masih jenis apa ya, yang kecil-kecil pun harganya masih yang belum jenis garo yang bagus lah gitu. Oke, jadi kelas-kelasan juga dia ya? Banyak kelasnya. Yang kemarin berapa dibeli? Dibelinya kemarin yang jenis, ini agak hitam dikit inilah. Ini kalau kayak gini ini udah bisa laku 1 juta sekilonya. Kemarin ya? Iya, yang hitam-hitam kayak gini. Oke. Ya. Cuman ini kan alam, bukan rekayasa. Oke. Jadi garo yang udah mati bisa. Memang ada sendiri. Iya. Bisa dibeli 1 Oke, juta. jadi artinya pasarnya memang tetap ada, dan ada betul-betul yang mau beli dengan harga mahal. Yang jadi pertanyaan adalah, ini betul-betul keluar enggak ini dari hasil rekayasa ini? Ya memang harus sabar. Kalau rekayasa kita memang harus sabar. Kayak Pak Jari sendiri memang udah nyoba inilah, batangnya ini Pak Jari suntik, obat dari Lampung. Nah, mahal pula obatnya. Kalau Pak Jari kebetulan ini nggak beli, cuman kerjasama dengan orang punya obat. Awal-awalnya lewat kawan yang beli kulit itu, Pak Jari punya bibit, suruh kerjasama, Pak Jari yang nyuntik sendiri, nanti bagi hasil orang punya obat 30%, Pak Jari yang 70%. Tunggunya gitu. 3 tahun. Kiloan katanya apa? Literan? Kalau obatnya literan ya? Cuman nggak disebutkan nilai tuh. Berapa harganya enggak ya? Oke. Kalau ongkos berarti Pak Jari ini sampai sekarang masih melayani nyuntik nih? Ya sementara kalau menyuntik sekarang apa ya, rasanya kalau suruh kerja sih udah payah lah, umur udah bertambah tua. Oke. Padahal yang disuruh sampai ujung ya. Aku kebetulan sama ada kepenakan lah namanya Agus.
Kemarin memang kerjasama dengan Agus kalau untuk penyuntikan batang karo. Oke, sampai berapa sih kalau sekali satu batang lah misalnya? Kalau penyuntikan biaya kemarin memang yang di Jalan Pandan itu kan ada orang Jakarta namanya Pak Hartono. Kebetulan waktu itu kan biasa ngobrol sama Pak Jari. Nah, cerita sepunya cerita, dia buka internet di HP, terus dapat promo obat dari daerah Metro. Kebetulan namanya Pak Busman, ya masih ingat Pak Busman itu memang harganya 1 liternya 300.000 yang dari Martapura. Obatnya aja. Iya. Nah, terus waktu itu Pak Hartononya orang Jakarta yang punya batang karo di Jalan Pandan, ayah nyuruh kerja sama Pak Jari. Nah, suruh dicoba. Pak Jari nanya satu batangnya berapa Pak? Udah kalau aku coba kasih ongkos biaya, aku tanya sama orang Martapura, Pak Busman katanya 100.000. Pak dicoba bisa kerja apa enggak Pak Jari? Nah, alhamdulillah dikerjakan, ternyata bisa. Jadi memang berjalan sampai berapa puluh batang kemarin lah di Jalan Pandan ada juga. Oke, jadi 100.000 itu ongkos tenaganya aja ya? Tenaga aja. Obatnya dia gitu ya? Obatnya dia. Iya. Ya kalau di luaran teman-teman memang kemarin ada juga kawan yang bilang macam-macam sih, ada yang sampai 1 juta satu batang, itu ada juga sama obatnya gitu ya, nggak tahu sih ya, mungkin beda obatnya atau beda tempatnya atau mungkin nawarinnya memang mahal, nggak tahu juga. Jadi sebagian juga banyak yang ini agak minder juga, waduh bilang ini ongkos nyonteknya 1 juta, ini nanti jadi enggak ini. Masih penasaran juga ya. Jadi masih banyak ya saya tengok yang ragu juga gitu, karena yaitu di satu sisi ya memang kalau betul-betul menghasilkan haru dijual mahal gitu kan, tapi gimana kalau gagal, sementara ini satu batang 1 juta tuh, kalau 100 batang modalnya udah. jadi tambah jeru kata orang Jawa kan. Jadi akhirnya ya memang banyak yang antara ya agak bingung juga gitu kan. Iya. Oke. Ya tapi dari pemerintah atau dinas pertanian nggak ada ini ya, katakanlah ya memberi semacam penyuluhan tentang ini, nggak ada? Kalau dari PPL adalah yang nanya, cuman dari PPL memang dari awalnya nggak nganjurin nanam garo, jadi ya. Oh gitu, dari awal memang nggak nganjurin ya? Nggak nganjurin nanam garo. Iya. Jadi ya udah terserah bapak aja. Kalau bisa masarkan tahu bagaimana ya tinggal nasib petani yang nanam garo. Oke, kalau gitu ya mudah-mudahan dari sekian teman-teman yang nonton ini barangkali ada yang tahu banyak tentang gaharu ini, banyak ilmunya tentang gaharu ini bisa di-share biar bisa berbagi pengetahuan sama teman-teman petani di Rimbu Bujang nih. Iya. Untuk carikan solusinya. Atau adakah yang salah barangkali dan lain sebagainya kan, barangkali kita nggak tahu gitu ya. Siapa tahu ini bisa diselamatkan dalam tanda kutip, dan petani sini semangat lagi gitu ya. Ya kalau sebenarnya kemarin ada yang lewat PPL, ada juga kami Pak Jari lupa tadi. Jadi dari PPL ada kerjasama dengan ya katakanlah orang punya obat dari Jambi, suruh kerjasama. Nah, dia punya obat tapi per batangnya minta disuntik dari Jambi itu Mas Alpian kalau nggak salah namanya, yang udah dicoba Jalan Pandan Pak Anwar satu batang membayar 150.000. Oh cuma segitu sebenarnya ya? Iya, terus Pak Nardi satu batang 150.000, terus Jalan Waloh Pak Sri Suwarno 2 batang atau 1 batang. Pak kebetulan Pak Jari nggak ikut ke lokasi, jadi kalau per batangnya rata-rata pokoknya 150.000 lah. Oke, sebenarnya masih agak-agak terjangkau lah ya kalau dibandingkan 1 juta tadi. 150.000 waktu itu. Oke, jadi sebenarnya itu harapannya katanya 2 tahun juga sih. Oke, jadi sebenarnya dari Dinas Pertanian ada perhatian tentang ini sebenarnya ada ya. Cuman Pak Jari tadi lupa ya. Ya, tapi ini yang terakhir barangkali, ini kan belum ada petani Rimbu Bujang ini yang gaharu yang betul-betul panen kan belum ada ini ya. Belum ada ya. Kalau teorinya berapa tahun setelah inokulan tadi? Kalau teori inokulan, kalau dari orang punya obat, kalau Pak Jari ini yang dari Lampung itu 3 tahun rencananya, ini baru berjalan 1,5 tahun lah ya. Oke, nanti 1,5 tahun lagi ya. Terus yang dari Martapura Pak Busman itu
kabarnya nunggunya 3 tahun juga yang Oke. di Jalan Pandan. Berarti artinya kita nunggu sekitar 1,5 tahun lagi. Iya. Nah, itu nanti hasilnya gimana? Mudah-mudahan sih Ya, betul-betul ya, menghasilkan. ya. Yang nggak full 100% dapat Ya. 50%, 30% jadi daripada tidak. Iya, iya, oke. Kalau katanya dulu 1 miliar, ya 500 juta jadilah. Oke, terima kasih Pak Jari. Iya, iya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Iya, iyalah. Dan sekali lagi buat teman-teman yang punya kulit gaharu, rimbu bujang khususnya yang dekat-dekat sini sekitaran, mau jual silahkan aja hubungi nomornya tadi, kita cantumkan ke Pak Jari. Iya. Oke, terima kasih Pak Jari. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.